Sebelumnya kan kita udah kontrak waktu ya untuk hari ini. Saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan tentang penyakit ibu, yaitu GERD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari GERD, penyebabnya apa, gejalanya apa, dan bagaimana pengobatannya secara medis dan secara sederhana di rumah. Sebelumnya, apa kabar Ibu Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin sempat sakit. Sebelum acara dimulai, kita kontrak waktu dulu nih. Mungkin ini kita 30 sampai 60 menit. Gimana Ibu, bersedia enggak? Bersedia. Ya baik, terima kasih ya Ibu ya. Kita mulai aja ya Bu ya. Saya berdiri ya. Ya. Saya pakai ini nih, pakai gambar balik. Kalau bikin sendiri gede takutnya kelihatan ya Bu ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang GERD. Apa itu GERD? GERD adalah gastroesophageal reflux disease, yaitu penyakit yang ada pada organ lambung kita. Pengertiannya yaitu gangguan lambung yang menyebabkan terjadinya gejala dan komplikasi yang mengganggu kualitas hidup. Sebenarnya sama-sama di lambung, tapi ini bukan MAH ya, bukan gastritis. Kita kan taunya gastritis dan MAH aja ya. Sebenarnya beda. GERD sama gastritis itu beda. Jadi kalau misalnya GERD ini, yaitu dia itu saluran yang menuju ke lambung yang ada gangguannya. Jadi dia tidak bisa membuka secara sempurna, sehingga menyebabkan gangguan yang disebut dengan GERD. Terus apa penyebabnya? Penyebabnya banyak. Yang pertama yaitu perubahan gaya hidup yang meningkat, terus kegemukan atau kelebihan berat badan, ibu hamil, perokok aktif dan pasif, yang terakhir kecemasan dan depresi. Kita bahas yang pertama ya, perubahan gaya hidup yang meningkat. Kenapa di sini ada perubahan gaya hidup yang meningkat? Biasanya dengan gaya hidup kita yang meningkat, jauh sekali dari pola hidup sehat. Makanan yang kita makan biasanya kita merasakan hanya enak saja, tidak memikirkan apa itu akibatnya. Terus kegemukan atau kelebihan berat badan. Kenapa GERD bisa terjadi pada kegemukan dan kelebihan pada pasien dengan kelebihan berat badan? Karena biasanya orang-orang yang dengan kelebihan berat badan, dia itu pola makannya kurang baik. Jadi biasanya ini kan GERD itu kan bisa menyebabkan GERD itu, kita makan itu tidak boleh misalnya kita makan sekarang kemudian berapa jam langsung tidur, itu tidak boleh. Jadi harus ada jeda antara 3 sampai 4 jam itu kita boleh tidur. Jadi tidak boleh biasanya habis makan tidur. Biasanya ini terjadi pada yang suka makan malam. Terus ibu hamil ini karena perubahan hormon. Biasanya karena perubahan hormon. Terus perokok aktif dan pasif. Perokok aktif itu orang dengan perokok yang merokok langsung. Sedangkan yang pasif yaitu hanya yang menghirup udara asapnya aja. Terus kecemasan dan depresi. Kecemasan mungkin sangat mengganggu dari pola makan dan minum pasien sehari-hari karena dia ada dengan kecemasan. Terus gejalanya, apa gejalanya? Yang pertama yaitu sensasi terbakar di daerah dada dan punggung. Jadi rasanya itu panas dadanya, rasa panas. Terus
mulut terasa asam dan pahit, ada mual dan muntah. Ini biasanya karena peningkatan asam lambung yang naik ke kerongkongan ya. Pelaksanaannya yaitu pengobatannya, pencegahannya ya, biasa disebutnya dengan pola hidup sehat, tidak merokok, diet rendah lemak, terus menghindari makan makanan yang mengandung asam lambung seperti asam, makanan asam dan pedas, minuman yang mengandung yang bisa meningkatkan asam lambung. Jadi itu yang dihindari. Terus kalau setelah habis makan itu tidak boleh tidur, harus ada jeda waktunya 3-4 jam kita boleh tidur. Biasanya itu terjadi pada waktu kita makan saat malam hari ya. Nih, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ini ada gambar, cuma gambarnya nggak begitu bagus ya Bu ya. Ini nih, apa yang membedakan gastritis dan GERD? Posisinya sama-sama di lambung, cuma dia terletak pada saluran yang dari kerongkongan ke lambung yang bisa disebut dengan katup. Katup ini membuka dan menutup. Pada pasien kalau gastritis dia karena si pengikisan dinding lambung, jadi meningkatkan asam lambung. Kalau dia dengan GERD, jadi GERD itu jadi si katup ini tidak bisa menutup secara sempurna, jadi ada gangguannya, sehingga asam lambung yang ada di lambung kita itu bisa menaik ke atas menuju kerongkongan dan mulut, sehingga tadi menyebabkan yang tadi dijelaskan ya Bu ya, yang saya jelaskan tadi, rasa nyeri panas dan terbakar pada dada, nyeri tenggorokan, ada bau mulut, rasa asam pada mulut ya. Ini perbedaannya. Jadi biar mudah saya gambar seperti ini. Terus kita balik lagi. Nih. Berarti jelas ya ininya ya, perbedaannya gastritis dan GERD. Cuma sama-sama nyerinya keluhannya sama, cuma dia berbeda penyakitnya ya. Kadang kita kan nyebutnya hanya gastritis atau mah aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau belum jelas? Ibu, Teteh, udah cukup jelas? Dimengerti? Iya. Saya akan menjelaskan tentang ini sesuai janji kemarin ya, akan melakukan latihan relaksasi pernapasan diafragma, yaitu tujuannya yaitu mengatur frekuensi dan pola napas, memperbaiki fungsi diafragma, memperbaiki mobilitas sangkar toraks, memperbaiki ventilasi alveolus untuk memperbaiki pertukaran gas, mengatur dan mengkoordinasi kecepatan pernapasan. Itu tujuannya. Manfaat latihan relaksasi ini yaitu melancarkan sistem peredaran darah yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sistem biologis tubuh secara keseluruhan, meningkatkan daya tahan tubuh seiring optimalnya peredaran darah, membantu mencegah terjadinya infeksi pada paru-paru, menstimulasi pengeluaran hormon endorfin yang memiliki efek menenangkan tubuh, jadinya rileks,
Itu juga terjadi pada otot-otot perut yang menegang karena GERD tadi. Jadi bisa merelaksasikan otot-otot pada dinding diafragma sehingga sensasi nyeri yang dirasakan ibu itu bisa berkurang. Terus tekanan otot diafragma yang melangsung secara terus-menerus dengan frekuensi yang teratur ke arah organ-organ bagian bawah rongga dada seperti lambung, usus, dan hati memberikan efek pijat yang baik bagi organ tersebut. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Nanti kita setelah ini kita praktek cara perapasan diafragma ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Cukup. Mungkin tetehnya ya bisa menjelaskan kembali apa itu GERD. GERD itu apa seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. GERD itu gangguan lambung yang disebabkan terjadinya gejala dan komplikasi yang mengganggu kualitas hidup pada diri manusia. Ya. Ininya Bu apa penyebabnya biasanya? Disebabkan karena apa pola hidup yang tidak teratur, terus ada kelebihan berat badan pada ibu hamil karena meningkatnya hormon, proaktif, bisa juga yang pasif karena disebabkan dari proaktif, kecemasan dan depresi. Iya, iya. Bisa dimengerti ya Ibu ya? Iya. Bisa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Demikian penjelasan tentang GERD dari saya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu. Kita kontrak waktu lagi untuk pengkajian tindak lanjutnya ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melakukan latihan pernapasan diafragma pada pasien GERD. Sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya Bu ya, apa itu pernapasan diafragma, apa itu keuntungan dari pernapasan diafragma, terus apa manfaatnya, apa tujuannya kan sebelumnya udah dijelasin ya Bu. Sekarang kita akan latihan langsung cara pernapasan diafragma. Yang pertama yaitu sebenarnya ada dua. Yang pertama dengan cara duduk dan yang kedua dengan cara tidur terlentang. Kita pakai yang pertama aja dengan yang posisi duduk ya Bu ya. Pertama-tama yaitu atur posisi duduk Ibu senyaman mungkin dan serileks mungkin. Kemudian letakkan tangan kanan di atas dada seperti yang tadi sudah saya ajarkan ya Bu. Tangan kiri di atas perut. Setelah tangan kanan dan tangan kiri sesuai dengan posisinya, tarik napas sampai perut mengembung sebesar mungkin. Tarik napas sampai tangan merasakan perut mengembung. Kemudian keluarkan pelan-pelan seperti meniup lilin. Sudah Bu? Coba diulang lagi Bu. Tarik nafas sampai perut mengembung. Kemudian lepaskan pelan-pelan seperti meniup lilin. Bisa diulangi sampai 5 kali selama 15 menit.
Bisa ya Bu? Ya. Udah? Udah Bu? Udah. Gimana rasanya? Rileks, tambah enak? Udah. Ya, kemudian tangan bisa dilepaskan. Ini latihan pernapasan diafragma itu kayak relaksasi ya Bu, relaksasi pernapasan. Bisa dilakukan sehari 3 kali selama 15 menit. Itu untuk merelaksasikan otot-otot perut yang merasa sakit atau karena otot-otot perutnya karena sensasi nyerinya itu, jadi si otot perut itu menegang. Dengan latihan pernapasan diafragma, insya Allah akan rileks ya Bu ya, akan enak. Demikian latihan cara melakukan pelatihan relaksasi pernapasan diafragma. Bisa dimengerti Bu? Bisa. Ibu suaranya apa dengar, bisa dimengerti Bu? Bisa. Ya, coba Ibu bisa diulangi lagi. Pertama-tama gimana Bu? Letakkan tangan. Ya. Di mana Bu? Di dada dan perut. Kemudian tarik nafas sampai bagian perut mengembung, dan hembuskan napas secara pelan-pelan seperti meniup lilin. Ulangi hal tersebut sampai 5 kali selama 15 menit. Terima kasih Bu atas perhatiannya. Demikian penjelasan tentang GERD dari saya. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu, kita kontrak waktu lagi untuk pengkajian tindak lanjutnya ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.